Setiap tahun, penyu datang ke pantai ini menghampiri ujung perjalanan panjang yang telah mereka jalani selama ribuan tahun, melintasi samudra luas dan gelap untuk kembali ke tempat yang sama. Namun kali ini, mereka bukan hanya datang untuk bertelur, tetapi juga berhadapan dengan ancaman baru yang menguji keberlangsungan hidup mereka. Penyu itu sebenarnya binatang atau hewan yang habitatnya di laut. Nah itu penyu itu kan binatang yang dilindungi. Tetapi dari warga itu biarpun dilindungi, tapi dulu-dulunya banyak yang memburu. Mendirikan Angka Konservasi Penyu itu pada awalnya karena dari faktor saya sendiri, saya itu seorang pemburu. Jadi saya orang pemburu, saya punya ide, punya gagasan. Kalau penyu itu tiap tahunnya, tiap harinya itu diburu, mungkin anak cucu kami ke depan cuman lihat di gambar atau di TV. Makanya saya punya inisiatif untuk melestarikan. Penyu itu kenapa kok dilindungi? Karena si penyu sendiri itu sudah mau punah. Meskipun dilindungi, kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang mengkhawatirkan. Berita tentang penyu yang terdampar mati, terlilit jaring nelayan, atau bahkan perburuan liar yang masih sering kita dengar. Di berbagai wilayah pesisir, ancaman terhadap penyu tak kunjung surut. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan penyu dikatakan punah? Sebetulnya penyu punah itu kalau dari lautnya, itu berhubung laut itu kan tumpuan sampah ya. Tumpuan sampah terutama sampah laut itu dari sungai. Nah, si penyu itu pada punah itu banyak kan makan plastik. Jadi sampah plastik itu bisa menyebabkan kematian si salah satunya penyu, seperti itu. Keberadaan penyu hingga saat ini dinyatakan hampir punah. Lantas, apalagi yang menyebabkan ancaman baru bagi penyu? Sebenarnya untuk penyu sendiri itu sebenarnya sudah banyak ya ancaman yang mengancam mereka. Salah satunya mungkin isu seperti perburuan ataupun tentang sampah laut. Cuma memang itu harus digaungkan lagi, apalagi Jogja ini khususnya masih minim sekali orang mengetahui permasalahan sampah laut yang nantinya itu bisa berdampak terhadap kondisi penyu yang ada di Yogyakarta. Meskipun memang belum ketemu solusi yang tepat, tetapi yang kita ingin soroti sebenarnya tentang permasalahan sampah laut yang ada di Jogja ataupun sampah pesisir. Ini yang jarang sekali diamati ataupun diseriusi, padahal ini nanti bisa berdampak terhadap penyu, yang penyu nanti bisa jadi makan plastik ataupun termakan gitu ya plastiknya, dan bisa mengganggu kesehatan penyu ataupun nanti bisa menyebabkan kematian pada penyu. Daru, pendiri komunitas 4K yang selama bertahun-tahun telah menjadi garda terdepan dalam upaya perlindungan penyu dan lingkungan pesisir di area pantai selatan Yogyakarta. Di tengah bayang-bayang ancaman, Daru mengungkap realita pahit yang tak bisa lagi diabaikan.
sampah plastik ini sangat membahayakan ya bagi penyu ya, karena dari kegiatan kami coba untuk menghimpun sampah plastik dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan clean up begitu, kita coba berfokus ke jenis plastik yang mudah menjadi mikroplastik, salah satunya sedotan. Tahun 2024 itu ada sekitar 150 kg sampah sedotan yang kami peroleh dari kegiatan bersih pantai, dan itu potensial menjadi mikroplastik dan bisa dimakan oleh penyu atau termakan oleh penyu. Ini bukan hanya soal sampah, ini adalah soal tanggung jawab. Plastik ini adalah barang yang bukan berasal dari tubuh mereka gitu ya. Pasti ada dampak untuk metabolisme si penyu. Dan yang pasti barang tersebut atau plastik tersebut itu tidak boleh berada di dalam tubuh mereka untuk menjaga kesehatan. Tetapi kan itu tidak bisa kita kontrol ya, karena kan laut ataupun pantai itu kan tidak bersih gitu. Jadi mau tidak mau mungkin saja penyu itu memakan si plastik itu secara tidak langsung. Mungkin dia cuma mungkin meminum air gitu ya, terus plastiknya sudah kecil banget kemakan, terus akhirnya mengendap atau terakumulasi. Itu bisa jadi menyebabkan kesehatannya tidak prima gitu ya, dan bisa menjadi penyakit di suatu saat nanti untuk penyunya begitu. Timbunan sampah yang tak terkendali, limbah plastik yang mengapung di lautan, terlihat seperti ubur-ubur sebagai makanan utama penyu dan menjadi jebakan mematikan yang tak kasat mata. Kita ngelihat trennya, pantai selatan Jogja ini, area Bantul sama Kulon Progo ya khususnya ya, itu pasti akan kotor ketika di musim penghujan. Karena mau gimana pun sampah pesisir itu datangnya dari sungai. Kedua sungai yang ada di Jogja atau bermuara di Jogja, baik itu Progo ataupun Opak, itu memberikan kontribusi sampah pesisir begitu. Tapi dominasinya memang tetap di musim penghujan. Nanti pas musim kemarau itu sampahnya bisa berkurang karena memang ada aksi clean up ataupun kegiatan lainnya gitu yang serupa, ataupun juga sampah itu terkubur begitu, karena kan pergerakan angin di musim kemarau itu kencang ya, jadi plastik-plastik itu akhirnya terkubur dan mulai terlihat bersih lagi pantainya, padahal di dasar pasir itu tetap banyak sampah. Melalui kegiatan bersih pantai dan edukasi, mereka mengubah kebiasaan bukan sekedar membersihkan. Dan saat malam tiba, harapan itu kembali menyala. Patroli malam dilakukan untuk melindungi penyu bertelur dari ancaman predator dan tangan pemburu. Terus ketika patroli, teman-teman harap untuk berjalan santai agar dapat teliti jika menemukan jejak penyu, dan sebagai kewaspadaan ketika berjalan, karena ketika berjalan kita masih bisa menemukan sampah kayu ataupun mungkin sampah-sampah pecahan kaca, jadi tolong hati-hati dalam berjalannya kayak gitu. Kita sebenarnya lebih ke menekankan empati publik gitu ya, dan penyadartahuan juga tentang konservasi. Konservasi penyu itu nggak cuma sebatas kita ngelepasin anak penyu atau tukik, tapi lebih holistik lagi gitu loh. Ada kegiatan penyelamatannya, terus juga mungkin ada kegiatan bersih pantainya, atau
atau hal-hal lainnya lah yang pada akhirnya itu berhubungan tentang penyu. Jadi mereka tuh kesadarannya jelas dan kuat pondasinya. Ya harapannya sebenarnya kita pengen semua itu ini ya, kembali lagi atas kesadaran diri masing-masing atau kesadaran pribadi. Kita tidak ingin sebenarnya teman-teman itu ketergantungan dengan beberapa organisasi atau komunitas yang memang berkegiatan di lingkungan. Karena pada akhirnya ya kita semua itu punya tanggung jawab untuk merawat lingkungan, tanggung jawab mengurus sampah secara pribadi, tanggung jawab untuk menanam pohon, tanggung jawab merawat pantai. Jadi tidak perlu kayak menunggu sebuah event, tapi ya semua atas dasar diri sendiri. Itu yang harapannya, dan itu tidak bisa terjadi dalam jangka waktu setahun 2 tahun karena itu sebuah budaya pada akhirnya nanti, dan itu butuh waktu yang panjang sekali. Kalau harapan saya ke depan, kami banyak yang dukung, terutama dari pemerintah, dari dinas, dari warga, dan dari masyarakat. Itu harapan saya banyak dukungan supaya apa? Supaya penyu tetap lestari ke depannya seperti itu. Perjalanan panjang itu belum selesai, tapi rintangannya tak lagi sama. Kini mereka tak lagi melawan gelombang, melainkan melawan jejak yang kita tinggalkan. Sampah yang tak kasat mata menjadi belenggu bagi mereka. Jika penyu masih tahu jalan pulang, sudah seharusnya kita tahu cara menjaga. Bila mereka tak kembali, kita kehilangan lebih dari sekedar makhluk laut, melainkan kita kehilangan cermin dari alam yang kita abaikan. They still remember the way home. The question is, do we remember how to protect?